Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 150 dengan tema Perbuatan Baik dan Surga. Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27, natsnya ayat 18 dan 24. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, satu hari ada seorang pemimpin kaya raya berlari datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan yang keluar dari mulut pemimpin itu keliru tentang memperoleh hidup yang kekal. Ada dua hal tentang pertanyaan tersebut. Kebenaran pertanyaan tersebut, yaitu adanya hidup yang kekal, yang berarti sesudah manusia mati ada kehidupan kembali, yaitu surga dan neraka. Kekeliruannya adalah memperoleh hidup kekal yang berdasarkan perbuatan baik. Roma 3 ayat 23 berkata, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Arti kata dosa dalam bahasa Yunani hamartia mengandung arti meleset dari sasaran, bagaikan anak panah yang tidak tepat sasaran. Begitu juga setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia berdosa tidak sesuai standar Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti najis dan kesalehan kami seperti kain kotor." Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Israel merupakan petunjuk Allah untuk manusia hidup berkenan kepada Allah. Tetapi tidak ada satupun yang dapat melakukan 100% hukum tersebut. Justru melalui hukum Taurat itulah manusia mengenal dosa. Kebenaran yang sejati adalah untuk memperoleh hidup yang kekal hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk menjadi murid Yesus harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus dengan benar. Walaupun pemimpin itu sudah melakukan 5 perintah hukum Taurat, tetapi hatinya masih melekat kepada harta bendanya. Ketika Yesus menyuruhnya untuk menjual segala yang dimilikinya dan bagikan kepada orang-orang miskin, serta datang dan ikut Yesus, hatinya menolak. Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon," dalam Matius 6 ayat 24. Sangat disayangkan orang kaya tersebut menolak Yesus, sehingga sudah pasti ia tidak mendapat tempat di sorga. Pelajaran hari ini, mari introspeksi diri dan lepaskan semua ikatan dunia, serta sungguh-sungguh percaya Yesus, karena hanya itulah satu-satunya jalan menuju surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa satu-satunya jalan menuju surga hanya melewati Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, seringkali kami mengandalkan perbuatan baik kami. Ampuni kami dan berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.